dekat dengan Allah yang benar, mengubah karakter dan hidup itu akan menjadi berkat. Amin. Nah, ini perlu belajar. Tidak akan orang yang mengenal Tuhan langsung hidup kita akan diubahkan sedemikian rupa. Tetapi ada proses. Dan kita harus belajar. Oleh sebab itu, kita percaya. Ketika kita belajar, pasti kita akan terus-menerus akan maju dalam hidup ini. Amin. Mari kita baca 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-18 dan 19 berbunyi demikian. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan umat hatimu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. 19. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara, kalau saudara senang dengan bunga, rumah saudara pasti penuh bunga ya. Atau suka olahraga, rumahnya juga sama. Ternyata baru-baru ini saya ke rumahnya Dedi, sekarang nggak ada anaknya. Saya ke rumahnya Dedi. Dulunya saya tahu dia hanya punya alat olahraga cuma satu. Tetapi begitu saya ke situ terakhir kali baru-baru ini, saya kaget seluruh ruangan tamunya penuh dengan alat gym. Apa ada aja dia ada. Nah, saudara, saya mulai berpikir, iya ya, kelihatannya orang yang senang begini akan jadi begini. Orang yang senang motor mesti di rumahnya itu banyak hal-hal yang seperti itu ya. Nah, sama dengan kita lihat lagi, Mas Willy itu senang off-road. Dia beli kendaraan off-road walaupun itu mahal. Kan? Nah, jadi kendaraan off-road itu tidak murah juga. Nah, itu kita melihat kecenderungan itu dia mempelajari. Nah, masalahnya sekarang kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang harus terlihat dalam hidup kita? Salib, perhiasan salib, dan lain-lain? Bukan. Harusnya ketika kita dekat dengan Allah, betul-betul salib Kristus dan Yesus itu betul-betul terlihat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini perlu kita belajar, saudara. Jika kita menyembah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, maka semakin lama harusnya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jika ada lagu yang mengatakan seperti Yesus, aku mau seperti Yesus. Nah, saudara, makin lama kita memiliki karakter yang terus diubahkan tanpa kita sadari. Dan ternyata dekat dengan Tuhan Yesus itu mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Harusnya mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Saudara, dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita dekat dengan Tuhan. Saya berikan contoh, Yusuf tidak pernah membalas perbuatan istri Potifar dan para saudara-saudaranya. Padahal begitu rupa mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf difitnah, harus masuk penjara selama 13 tahun. Dan saudara-saudaranya juga menjualnya dia ke Mesir. Tetapi Yusuf tidak pernah membalas perbuatan mereka. Apakah Yusuf tidak bisa membalas perbuatan mereka? Bisa. Ketika Yusuf sudah menjadi mangku bumi di Mesir, mereka datang untuk berlutut di hadapan Yusuf. Nah, saudara, berarti Yusuf punya kekuatan ya untuk membalas saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mau melakukannya. Yusuf mau melakukan semuanya, semua pengabdian hidupnya untuk Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis dalam Perjanjian Baru oleh siapa? Rasul Paulus. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
walaupun tidak ada orang yang berterima kasih kepada apa yang kita lakukan, walaupun tidak ada yang orang yang menghargai dalam kehidupan kita, lakukan semuanya. Amin. Karena kita melakukan, kita punya dasar, kita melakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Bagaimana caranya membangun hubungan yang dekat dengan Allah? Nah, ini perlu kita pahami, saudara. Melalui proses ternyata, melalui proses penyerahan diri seutuhnya. Dan proses itu, namanya proses itu tidak ada proses yang menyenangkan. Amin. Namanya proses itu pasti sakit. Yusuf juga diproses. Loh, sakit kalau kita tanya, sakit. Tetapi saya tahu justru itulah yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara, kita melihat siapa yang dekat, yang bisa dekat dengan Tuhan melalui proses adalah orang-orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya, yang menyadari betapa kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali ketika kita ada di dalam kondisi seperti ini, kita memilih untuk tidak percaya karena kita mangkel. Tuhan, doa wis suwe gak dijawab, Allah wis gak Tuhan-Tuhanan. Saudara, kita seringkali menghancurkan diri kita sendiri. Di dalam penderitaan itu kita bisa rendah hati. Jadi di dalam kerendahan hati seorang akan mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi Yusuf bisa mengikuti tuntunan Tuhan karena penderitaan yang proses dalam hidupnya betul-betul menghancurkan egonya, sehingga Yusuf betul-betul menjadi seorang yang rendah hati. Maka dia bisa menikmati tuntunan Tuhan. Dia mengerti akhirnya, memang engkau mereka-rekakan kejahatan, tetapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Yang terakhir, hanya orang yang telah merasakan kasih Tuhan akan tetap tekun dan percaya. Walaupun seringkali kita mengalami badai di dalam kehidupan kita. Nah saudara, betapa kita menjadi pribadi yang luar biasa, itu yang diinginkan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berproses. Tapi malam hari ini pahami, proses yang menyakitkan itu akan membuat saudara dan saya akan berbahagia. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai maranatha. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan